Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Salma dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai soal-soal ujian tengah semester mata kuliah bibliografi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan definisi bibliografi sejarah serta penerapannya dalam penelitian dan pendidikan sejarah. Jawaban saya, bibliografi sejarah merupakan publikasi yang berisi data atau informasi tentang sekumpulan informasi. Kata bibliografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bibliografia yang artinya penulisan buku. Bibliografi ini mencakup dua definisi. Yang pertama, memandang buku sebagai objek atau analitis, dan yang kedua, buku sebagai ide atau enumeratif dan sistemik. Lalu, ada seorang tokoh yang bernama W.W. Greg yang menyatakan bahwasannya bibliografi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang buku sebagai objek material. Selanjutnya, bibliografi ini memuat daftar dokumen baik yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan ataupun hasil karya seseorang. Kemudian, ada juga tujuan bibliografi sendiri, yaitu membantu pemakai mengetahui eksistensi sebuah dokumen atau mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan dengan cara memberikan keterangan mengenai informasi bahan pustaka tersebut. Nah, bibliografi sangat membantu juga dalam penelitian karena memungkinkan peneliti itu untuk memperoleh bahan pustaka atau literatur sesuai dengan penelitiannya. Contohnya itu, misal ada seorang peneliti yang ingin mempelajari tentang Revolusi Indonesia. Nah, dia bisa menggunakan bibliografi itu untuk mencari buku, jurnal, artikel, ataupun sumber kepustakaan lainnya yang membahas tentang peristiwa tersebut. Gitu. Nah, kemudian bibliografi dalam pendidikan sejarah ini itu digunakan untuk memberikan siswa akses ke sumber-sumber yang beragam dan relevan, gitu, yang memungkinkan mereka itu untuk mengembangkan pemahamannya yang lebih baik tentang suatu periode atau topik sejarah. Contohnya itu, semisalnya ada seorang guru, dia ingin membahas ke kelasnya itu tentang peristiwa Perang Diponegoro. Nah, dia itu bisa menggunakan bibliografi untuk mencari buku, jurnal, ataupun artikel lainnya yang membahas peristiwa tersebut, gitu. Lanjut ke nomor 2, mengapa bibliografi sejarah penting bagi peneliti maupun pendidikan sejarah? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya bibliografi sejarah itu sangat penting bagi peneliti maupun pendidikan sejarah. Karena bibliografi sejarah itu membantu pemakai untuk mengetahui eksistensi sebuah dokumen atau mengidentifikasi sebuah dokumen ataupun bahan pustaka lain sesuai dengan keperluannya. Nah, bibliografi ini juga memandu penelitian yang mendalam bagi peneliti, memfasilitasi evaluasi sumber, lalu sebagai catatan atau daftar, lalu sebagai informasi, kemudian sebagai sarana pengembangan ilmu, juga mendorong keragaman interpretasi, serta memberikan panduan yang mendalam untuk pembelajaran sejarah. Nomor 3, jelaskan sumber-sumber sejarah apa saja yang dapat dijadikan atau dibuat biblio sejarahnya. Nah, sumber-sumbernya itu ada 2. Yang pertama itu sumber primer dan yang kedua itu sumber sekunder. Di mana sumber primer itu merupakan sumber atau penulis yang dapat menyaksikan, mendengar, bahkan mengalami sendiri peristiwa yang ditulis di sumber tersebut, gitu. Contohnya misalnya catatan sejarah, lalu dokumen resmi pemerintah, dan juga naskah-naskah kuno. Nah, sedangkan sumber sekunder itu merupakan sumber atau penulis dia
hanya bisa mendengarkan peristiwa itu dari orang lain aja gitu. Misalnya seperti buku dari topik sejarah, lalu artikel jurnal akademik, dan juga ensiklopedia. Kemudian nomor 4, jelaskan apa saja jenis-jenis bibliografi sejarah serta fungsinya masing-masing. Nah, di sini saya mengambil jenis-jenis bibliografi sejarah menurut tokoh Mustafa tahun 1994, yang dimana ada 5 jenis bibliografi sejarah. Nah, yang pertama itu ada bibliografi nasional, yaitu salah satu bentuk bahan rujukan yang diterbitkan secara teratur oleh suatu lembaga dalam suatu negara yang memuat daftar terbitan negara itu gitu. Nah, fungsinya itu mencatat semua buku dan artikel yang diterbitkan di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, termasuk karya-karya sejarah. Nah, contohnya itu ada Bibliografi Nasional Indonesia atau BNI. Yang kedua, bibliografi perorangan, yaitu memuat daftar literatur seluruh dunia, yang dimana fungsinya itu mencatat semua karya tulis seorang penulis ataupun tokoh tertentu, termasuk karya-karya tentang sejarah. Contohnya itu seperti bibliografi karya Sartono Kartodipjo. Yang ketiga, bibliografi topikal, yaitu daftar pustaka yang memuat semua buku dan artikel yang membahas suatu topik atau tema tertentu, yang dimana fungsinya itu mencatat semua buku dan artikel yang membahas suatu topik atau tema tertentu dalam sejarah. Nah, contohnya itu seperti bibliografi sejarah Revolusi Indonesia. Yang keempat ada bibliografi beranotasi, yaitu bibliografi biasa. Tetapi tiap literaturnya itu diberi anotasi atau keterangan mengenai isi dan peruntukan serta tinjauan dari bibliografi ini gitu. Fungsinya itu untuk mencatat semua buku dan artikel yang membahas suatu topik atau tema tertentu dalam sejarah, beserta ringkasan singkat isinya. Namun, bibliografi beranotasi ini berbeda dengan bibliografi topikal yang sebelumnya. Kalau bibliografi topikal itu tidak memuat ringkasannya, sedangkan bibliografi anotasi ini memuat ringkasannya gitu. Nah, contohnya itu seperti bibliografi beranotasi sejarah Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada bibliografi selektif, yaitu daftar pustaka yang memuat buku-buku dan artikel terpenting yang membahas suatu topik dan tema tertentu dalam sejarah. Nah, fungsinya ini untuk mencatat buku-buku dan artikel yang membahas suatu topik dan tema tertentu dalam sejarah. Contohnya itu seperti bibliografi selektif Sejarah Nasional Indonesia. Lanjut ke soal yang terakhir. Jelaskan ruang lingkup dari tema bibliografi sejarah berikut dan berikan contoh buku yang dapat dijadikan sebagai rujukannya serta alasan mengapa memilih buku tersebut. Pilih salah satu. Di sini ada pilihannya sejarah maritim, sejarah lokal, dan juga sejarah sosial. Di sini saya akan mengambil bibliografi sejarah maritim. Nah, ruang lingkup dari bibliografi sejarah maritim ini adalah segala suatu studi kegiatan manusia di laut gitu. Sejarah tersebut itu meliputi unsur sejarah yang tematis dan juga umum, serta digunakan sebagai pendekatan global. Walaupun sebenarnya itu utamanya ialah sejarah nasional dan juga sejarah regional. Sebagai subjek akademik, sejarah maritim ini seringkali melewati batas-batas disiplin ilmu, terfokus pada pengertian berbagai hubungan kemanusiaan dengan kelautan, laut, dan berbagai hubungan kemanusiaan dengan kelautan, laut, dan berbagai jalan laut dunia. Nah, salah satu buku yang membahas tentang sejarah maritim, di sini saya mengambil buku tentang Barus, Sejarah Maritim dan Peninggalannya di Sumatera Utara yang ditulis oleh Irini Dewiwanti pada tahun 2006.
Buku tersebut saya pilih karena topik yang dibahas itu ditulis secara detail dan sangat lengkap. Dengan buku tersebut itu juga kita dapat mengetahui bahwa keberadaan Barus sebagai kota pelabuhan pada abad ke-16 itu mengetahui berbagai peninggalan sejarah maritim dan sejarah maritim di Sumatera Utara. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!